Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi di pembelajaran matematika ya. Nah, hari ini kita masuk di bab 5, yaitu tentang pengolahan data. Namun sebelum kita belajar, berdoa dulu ya nak. Sikap berdoa. Tangan diangkat, pandangan ditundukkan. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, Ananda Solih-Solihat. Hari ini kita belajar tentang pengolahan data ya di bab 5. Silakan dibuka di bukunya ya. Nah, pasti ada yang bertanya, bagaimana kan pengolahan data? Nah, kalian perhatikan dulu di sini. Apa itu data? Data adalah sekumpulan informasi yang diperoleh dari sebuah pengamatan atau pengukuran. Data yang kita peroleh masih data acak. Agar mudah dipahami, data tersebut dapat disajikan dalam bentuk diagram batang atau diagram lingkaran. Data-data tersebut dikelompokkan dari yang terendah sampai yang tertinggi. Nah, coba kalian perhatikan. Yang pertama kita akan bahas tentang mengurutkan data. Nah, ini ada contoh data nilai ulangan matematika beberapa siswa berikut. Tentukan pula nilai terendah dan tertingginya. Nah, ini yang dimaksud tadi di pengertian data acak. Nah, ini dia data acaknya. Nah, ini adalah nilai ulangan matematika. Ini data acaknya 7, 6, 4, 5, 9, 10. Ini masuk data acak. Nah, disuruh urutkan dari yang terkecil. Nah, perhatikan bunga mataharinya ya. Ini diurutkan dari yang kecil. Dari data di atas ini yang paling kecil adalah angka 4. Angka 4-nya hanya 1. Setelah angka 4, angka 5. Angka 5-nya juga 1. Angka 6 juga 1. Angka 7. Angka 8 enggak ada. Lewati. Angka 9. Nah, lanjut. Angka 10. Nah, boleh juga dilihat panahnya ya. Nah, angka terendahnya yaitu angka 4. Angka tertingginya adalah 10. Nah, berapa selisih antara angka tertinggi dengan angka terendah? Berapa selisihnya? Berarti dikurangi ya. 10 kurang 4 sama dengan 6. Berarti selisihnya adalah 6. Oke, sampai di sini ya, bisa ya. Kita masuk di materi tentang min atau rata-rata. Men. Nilai rata-rata dari sebuah data. Rata-rata itu sama dengan jumlah semua data dibagi banyaknya data. Ingat ya nak, rata-rata itu jumlah semua data dibagi banyaknya data. Jadi harus ingat. Boleh diperhatikan sebelah kanan contohnya. Di sini ada data nilai ulangan 10 siswa kelas 6. Ini ada data nilai ulangan 10 siswa kelas 6. 72, 84, 68, 82,
86, 90, 100, 94, 88, dan 70. Berapa rata-ratanya? Nah, perhatikan. Rata-rata itu sama dengan jumlah semua data dibagi banyaknya data. Berapa di jumlahnya? Jadi ini 10 data ini kita jumlahkan. 72 tambah 84 tambah 68 tambah 82 tambah 86 tambah 90 tambah 100 tambah 94 tambah 88 tambah 70. Berapa hasilnya? 834. Banyaknya data tadi berapa? 10 siswa. Jadi rata-ratanya 834 dibagi 10 sama dengan 83,4. Jadi kesimpulannya rata-rata dari data di atas adalah 83,4. Bisa ya dipahami ya? Ingat, rata-rata sama dengan jumlah semua data dibagi banyaknya data. Kita lanjut ya nak, di materi modus. Apa itu modus? Modus adalah data yang sering muncul atau dapat dinyatakan dengan frekuensi tertinggi atau paling banyak. Jadi modus itu data yang sering muncul atau paling banyak yang muncul ya. Perhatikan contoh di sebelah kanan bawah. Di sini diketahui 8 mobil sedang melaju di jalan raya. Kecepatan ke-8 mobil tersebut berturut-turut. Di sini perhatikan. Kecepatan 60, 80, 60, 50, 60, 70, 45, 75. Nah, tentukan modus kecepatan mobil tersebut. Nah, penyelesaiannya berdasarkan data tersebut. Nilai modusnya adalah 60. Mengapa 60? Ya, sesuai dengan pengertian dari modus, data yang sering muncul atau frekuensi yang tertinggi atau yang terbanyak muncul ya. Nah, karena 60 merupakan nilai yang sering muncul. Coba lihat yang tanda merah, 60 berapa kali? 1, 2, 3. Yang lain cuma satu kali ya. Nah, oke. Bisa ya. Ingat, modus adalah data yang sering muncul. Kita lanjut ya di median. Median itu adalah nilai tengah. Median adalah nilai tengah suatu data ya. Nah, di sini kalau data ganjil, mediannya adalah suku yang tepat berada di tengah. Namanya juga nilai tengah. Berarti nilainya juga ada di tengah ya. Kalau dia data ganjil. Nah, kalau dia data genap, nah mediannya atau nilai tengahnya jumlah 2 suku tengah dibagi 2. Jadi kalau dia datanya genap, nah ada dua data yang di tengah dijumlahkan kemudian dibagi 2. Perhatikan contohnya ya, yang data genap. Perhatikan, ini ada data tinggi badan Udin, Dayu, Siti, Meli, Edo, dan Lani berturut-turut adalah 130, 136, 138, 150, 142, 130. Tentukan median dari data tersebut. Nah, ini penyelesaiannya. Urutan tertinggi badan dari yang paling rendah ke yang paling tinggi adalah, jadi diurutkan dulu ya nak. Ini kan data acak, ini yang di atas. Nah, kita urutkan dulu dari angka yang paling rendah ke yang paling tinggi. Nah,
130 angka paling rendah. Ada berapa angka 130? 2. 1, 2. Baru 136, baru 138, 142, 150. Nah, di sini karena dia data genap. Kenapa dikatakan data genap? 6 data ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti nilai tengahnya atau mediannya ada di antara dua ini. Nah, ini yang merah ini, yang Ustazah kasih merah ini dijumlahkan, kemudian dibagi 2. Jadi data ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6. 1, 2 dari sebelah kanan, 1, 2. Berarti yang data nilai tengahnya yang 2 angka ini, berarti data ke-3 dan ke-4. Nah, untuk mencari nilai tengahnya atau mediannya 136 ditambah 138 dibagi 2. 136 tambah 138 bagi 2 sama dengan 274 dibagi 2 sama dengan 137. Jadi kesimpulannya adalah nilai tengahnya sama dengan 137. Oke, coba perhatikan kalau data ganjil. Nah, ini data ganjil. Ini ada umur Meli, Udin, Beni, Bayu, dan Lani, Siti, dan Edo. Meli 10 tahun, Udin 12 tahun, Beni 11 tahun, Dayu 11 tahun, Lani 12 tahun, Siti 10 tahun, Edo 11 tahun. Ini ada 7 ya. Ada 7 anak, berarti datanya ganjil ya. 7 diurutkan dulu dari terkecil ke terbesar. Perhatikan, nah selalu diurutkan, ingat ya, karena data acak diurutkan dulu sesuai petunjuk. Kalau dia suruh petunjuknya dari besar ke kecil, berarti kita urutkan dari besar ke kecil. Kalau petunjuknya dari kecil ke besar, berarti kita urutkan dari kecil ke besar. Nah, ini petunjuknya dari kecil ke yang besar. Nah, sudah diurutkan 10, 10, 11, 11, 11, 12, 12. Oke, kita tentukan mediannya ya. Nah, karena ini data ganjil, otomatis hanya satu nilai tengahnya ya. Nah, berarti kita hitung di sebelah kirinya 1, 2, 3. Berarti di sebelah kirinya juga harus 3. 1, 2, 3. Berarti nilai tengahnya adalah 11. Boleh juga kalau di buku kalian boleh sistem coret. Kalau coret di kiri, coret juga di kanan. Coret lagi di kiri, coret lagi yang kedua di kanan. Begitu seterusnya sampai dapat nilai tengahnya ya. Oke. Jadi nilai tengahnya adalah 11. Oke. Bisa ya, Nak? Sampai di sini ya bisa ya. Masih gampang kok. Mudah-mudahan bisa ya dipahami materinya. Oke. Ya, untuk materi pengolahan data, mengurutkan rata-rata, modus, dan median cukup ya. Untuk penugasannya silakan dilihat. Nah, di sini data nilai ulangan matematika SDIT Harapan Bunda Manado adalah sebagai berikut. Silakan dilihat. Ini adalah tugasnya. Yang pertama, urutkan data dari yang terkecil, kemudian nilai yang paling rendah. Yang ketiga adalah selisih nilai tertinggi terendah. Yang keempat, cari rata-rata, modus, dan median. Ketika sudah selesai kerjakan tugasnya, silakan japri lewat telegram ya ke Ustazah. Oke, untuk materi matematika hari ini cukup sekian. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.